Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Raka Syahputra, NIM 2103061120 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Tati Vidianasari, SPT, MP. 1. Pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Mineral adalah salah satu komponen nutrisi yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan kesehatan, produksi, reproduksi, dan kekebalan tubuh hewan. Fungsi umum mineral adalah membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin, mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh, mempertahankan tekanan osmotik seluler, mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan, Mg, Zn, dan Ca, mencegah kekejangan, mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging, mencegah kekejangan ada hubungannya dengan fungsi vitamin dalam pembentukan tulang mineral harus disediakan dalam jumlah yang cukup dan perbandingan yang tepat. Yang kedua, jelaskan fungsi mineral makro dan mikro pada ternak. Fungsi mineral makro dalam tubuh ternak, pertama ada Ca, berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, kontraksi urat daging, 12% terdapat dalam air susu. Yang kedua, berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, bagian dari DNA, RNA, 0,09% terdapat di dalam air susu. Yang ketiga, Na, berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, transmisi syaraf. Yang keempat, Cl, berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, sekresi cairan atau gastrik. Yang kelima, berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi syaraf, dan otot aktivator enzim. 6. Mg berfungsi untuk pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. Yang ketujuh, Mn berfungsi untuk aktivator enzim, pembentukan tulang, dan pertumbuhan. Fungsi mineral mikro dalam tubuh ternak, yang pertama ada zinc, komponen dan aktivator enzim, penyembuhan luka. Yang kedua ada ferrum, pembentukan hemoglobin, bagian dari sistem enzim. Yang ketiga ada cuprum, pembentukan hemoglobin, pigmen, dan koenzim. Yang keempat ada lodin, konstituen hormon tiroid, pembentukan hormon tiroksin. Yang kelima sulfur, sintesis protein mikroba, otot dan asam-asam lemak. Yang keenam kolbat, bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba rumen. Yang ketujuh fluoride, esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Yang kedelapan, selenium, sebagian metaloenzim dari enzim glutathione peroksidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2 berasosiasi dengan vitamin E, sistem imunitas. Yang kesembilan, ada molybdenum, bagian dari enzim sulfite oksidase yang berfungsi untuk oksidasi sulfite. Pertanyaan vitamin. Yang pertama, jelaskan pengertian vitamin. Vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah sangat sedikit, berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal termasuk kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Secara umum, yang dimaksud vitamin dapat dinyatakan sebagai 1. Senyawa organik yang terdapat di alam. Yang kedua, komponen bahan makanan namun berbeda dengan KH, lemak, protein, dan air. 3. Terdapat dalam bahan pakan dalam jumlah sedikit. 4. Merupakan nutrien esensial, oleh karena itu harus didapat dari pakan sebab tubuh tidak bisa mensintesanya, kecuali beberapa vitamin saja. Sebagai contoh, vitamin D bisa disintesa pada permukaan kulit oleh adanya sinar ultraviolet. Asam nikotinat bisa disintesa dari asam amino triptofan. Sebagian hewan mampu mensintesa asam ascorbat atau vitamin C bila dalam tubuhnya ada enzim L, gulanolakton oksidase. Sebagian hewan mempunyai kapasitas metabolik untuk mensintesa kolin. Walaupun beberapa anak ayam dan tikus tidak sanggup menggunakan kapasitas ini bila di dalam makanannya kekurangan senyawa donor metil. 5. Berguna mengatur beberapa proses dalam tubuhnya agar berjalan normal termasuk kesehatan, pertumbuhan, produksi, dan reproduksi, tetapi bukan merupakan bagian dari struktur tubuh. Yang keenam, bila sampai terjadi defisiensi akan terjadi penyakit defisiensi yang spesifik. Penyakit defisiensi vitamin sering disebut hipovitaminosis. Yang kedua, jelaskan sifat-sifat umum vitamin terbagi ke dalam dua kelompok besar, yakni vitamin larut lemak dan vitamin larut dalam air. Sifat-sifat umum vitamin larut dalam lemak terdiri dari unsur C, H, dan O, mempunyai bentuk provitamin atau prekursor vitamin.
yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh. Contoh, provitamin A dan provitamin D. Tidak terdapat di semua jaringan, vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman, kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. Menyusun struktur jaringan, diserap bersama lemak. Vitamin larut dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan. Bila ada lemak, faktor-faktor yang dapat meningkatkan penyerapan lemak adalah ukuran partikel atau adanya empedu yang dapat meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Diserap bersama lemak, vitamin yang larut dalam lemak disimpan pada deposit lemak dan penyimpanannya akan meningkat dengan meningkatnya konsumsi vitamin larut di dalam lemak. Kemudian dikeluarkan melalui feses. Vitamin larut dalam lemak diekskresikan lewat feses. Kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan lain-lain. Secara fisiologis, vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Kemudian yang ketiga, jelaskan jenis-jenis vitamin dan fungsinya pada tubuh ternak. Yang pertama, ada vitamin A yang merupakan nutrisi yang penting dalam tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Selanjutnya, ada vitamin D atau kalsiferol. Vitamin D mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, membantu proses absorpsi CA dan P dari saluran pencernaan dan selanjutnya mengatur konsentrasi CA dan P dalam darah. Yang kedua, proses reabsorpsi berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi CA dan P dalam darah. Yang ketiga, deposisi berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada matrik tulang. Lalu vitamin E. Vitamin E mempunyai beberapa fungsi, antara lain, satu, reproduksi, membuatnya normal proses reproduksi beberapa jenis ternak. Dua, dapat digunakan sebagai antioksidan. Yang ketiga, absorpsi memperbaiki Fe oleh usus. Sedangkan Fe penting untuk mencegah anemia. Lalu, vitamin K. Vitamin K merupakan senyawa penting pada proses koagulasi darah. Oleh karena itu, semula disebut faktor koagulasi yang kemudian disebut vitamin K. Vitamin K memiliki fungsi dalam proses pembekuan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protombin di dalam hati. Lalu ada tiamin atau vitamin B1, berperan dalam koenzim sebagai koenzim pirufat dan aketoglutarat dehidrogenase. Kemudian ada riboflavin atau vitamin B2, memiliki fungsi sentral dalam produksi energi dan pernapasan seluler dan juga merupakan prekursor konfaktor ada niacin atau vitamin B3. Berfungsi menurunkan kadar kolesterol dengan cara menurunkan produksi protein yang mengangkut kolesterol di dalam darah. Selanjutnya, asam pantotenat atau vitamin B5 diperlukan untuk sintesis koenzim A. Selanjutnya, piridoksin berfungsi dalam perubahan triptofan menjadi niacin dan dalam penggunaan asam lemak. Biotin yang berfungsi dalam metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein. Folat yang berfungsi dalam sintesis purin dan pirimidin. Yang terakhir, ada vitamin C berfungsi dalam sintesis kolagen, katekolamin, karnitin, metabolisme kolesterol, tirosin, dan kortikosteroid, pembentukan asam empedu, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan untuk mengukur kadar vitamin C yang terdapat dari beberapa sampel yang akan saya gunakan. Yang pertama, ada rumput gajah, yang kedua ada singkong, yang kedua ada daun singkong, yang ketiga ada apel, yang keempat ada jeruk, dan yang kelima ada semangka. Adapun bahan-bahan yang akan saya gunakan kali ini sebuah pengaduk, betadine, dan juga air putih yang tersedia di beberapa wadah. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah meneteskan betadine di masing-masing wadah yang tersedia. Kemudian saya akan menaruh masing-masing sampel di masing-masing wadah yang sudah tersedia.
Kemudian masing-masing wadah yang sudah diisi sampel dan betadine akan diaduk. Setelah diaduk, terlihat beberapa sampel mengalami perubahan warna seperti apel yang menjadi jernih dan maksud saya semangka yang menjadi jernih dan juga rumput gajah yang menjadi keruh. Di sini terlihat di mana sampel yang mengandung kadar vitamin C yang tinggi seperti jeruk, apel, dan semangka. Karena karena betadine dapat membuat warna air sampel menjadi jernih. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.